Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai smart relay. Jadi smart relay ini merupakan peralatan kendali dan umumnya dikenal dengan istilah lain yaitu PLC mikro. Jadi prinsip kerjanya mirip dengan PLC. Nah, untuk pertemuan awal ini atau pembahasan awal ini yang akan kita bahas, yang pertama mengenai pengertian dan fungsi smart relay, kemudian peralatan input dan output, kemudian kita akan membahas mengenai konsep pengawatannya atau hubungan antara peralatan-peralatan input dan output terhadap terminal-terminal smart relay-nya. Kemudian pada bagian akhir kita akan menyinggung mengenai konsep pemrogramannya yaitu dengan menggunakan ladder. Nah, untuk memudahkan kita memahami mengenai fungsi smart relay, pada pertemuan awal ini kita akan membahas sebuah kasus yaitu mengenai penggunaan smart relay untuk starting motor listrik, yaitu starting dengan menggunakan sistem direct online. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas kasus-kasus yang lebih rumit yang berhubungan dengan smart relay atau pengontrolan motor listrik. Oke, selamat mengikuti. Oke, yang pertama kita bahas secara sekilas mengenai pengertian dan fungsi dari smart relay. Jadi bentuk fisiknya diperlihatkan pada bagian gambar di bawah ini. Kalau kita perhatikan, ini dimensinya lebih kecil, ini dimensinya lebih besar. Jadi smart relay itu terdiri dari input, output, ya, jadi ada input, ada output. Kemudian smart relay-nya juga dilengkapi prosesor, memori, tentunya juga harus ada power supply, dan hubungan antara input dan output ini bisa kita program. Jadi bagaimana kondisi output terhadap kondisi input tertentu ini bisa kita program. Nah, tentunya programnya tergantung dari kerja dari sistem yang akan kita buat. Jadi fungsi smart relay adalah pengontrol berbasis microprosesor yang dapat diprogram untuk melakukan pengendalian. Pengendaliannya bisa berdasarkan fungsi logika, kemudian sequencing, pewaktuan, pencacahan, dan lain-lain. Nah, smart relay sendiri sering diistilahkan dengan PLC mikro. Jadi untuk sistem-sistem yang tidak terlalu besar, pengendaliannya bisa kita menggunakan smart relay. Hanya saja untuk smart relay bagian inputnya di sini merupakan input on off, ya. Jadi bukan input analog, artinya inputnya ini tidak bisa membaca level tegangan, misalnya 2 volt, 3 volt, 50 volt, 100 volt, dan lain sebagainya. Jadi inputnya di sini kondisinya hanya on atau off. Beda halnya dengan Arduino. Kalau pada Arduino untuk inputnya itu ada bagian digital, ya, bisa membaca kondisi logika high atau logika low. Kemudian pada Arduino juga ada input analog. Nah, input analog tentunya membaca seberapa besar tegangan pada input analog dari Arduino-nya. Sedangkan pada smart relay tadi seperti yang sudah kita singgung, inputnya di sini hanya berkaitan dengan kondisi on atau off, atau kalau kita analogikan hanya berkaitan dengan kondisi logika high atau logika low. Demikian juga outputnya. Nah, jika kita perhatikan pada kedua smart relay yang ada pada gambar ini, kita perhatikan untuk smart relay yang pertama, nah ini merupakan terminal untuk power supply-nya. Kemudian ini terminal-terminal untuk inputnya. Sedangkan bagian bawah ini adalah terminal-terminal yang berkaitan dengan outputnya. Dan jika kita bandingkan kedua smart relay ini, di sini terlihat bahwa smart relay yang ada pada bagian kanan ini terminal inputnya ini lebih banyak. Demikian juga outputnya ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan smart relay yang ada pada bagian kiri. Kemudian untuk pemrogramannya bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama bisa kita lakukan pemrograman secara langsung pada smart relay-nya, yaitu dengan memanfaatkan fungsi tombol-tombol yang ada pada bagian ini serta display-nya. Kemudian cara yang kedua, kita bisa menggunakan software, artinya kita program melalui komputer, kemudian programnya kita upload ke Arduino-nya. Nah, setelah kita melakukan pemrograman pada komputer, kemudian program tadi bisa kita upload ke smart relay-nya melalui bagian ini.
Jadi bagian ini penutupnya bisa kita buka, kemudian bisa kita hubungkan ke komputer untuk mengupload maupun mengendalikan smart relay ini melalui komputer. Oke, selanjutnya mengenai input maupun output yang bisa kita hubungkan ke smart relay ini tentunya tergantung dari rangkaian atau sistem yang akan kita kendalikan. Nah, untuk inputnya sendiri diantaranya bisa merupakan tombol tekan atau push button. Push button ini ada yang memiliki 2 terminal, ada yang memiliki 4 terminal. Kalau kita perhatikan di sini ada 4 terminal, berarti push buttonnya ini ada bagian kontak NO, ada bagian kontak NC. Nah, kontak NO atau normally open itu maksudnya ketika push buttonnya ini tidak kita tekan, maka kontak tadi itu berada dalam kondisi terbuka. Sedangkan NC atau normally close, ketika tombolnya ini tidak kita tekan, maka terminal tadi itu berada dalam kondisi tertutup atau terhubung. Jadi sebagai contoh misalnya anggaplah terminal ini merupakan bagian untuk NO-nya atau normally open-nya. Nah, ketika tombolnya ini tidak kita tekan, maka kedua terminal ini berada dalam kondisi terbuka atau tidak terhubung. Sebaliknya, kalau terminal yang bagian belakang ini kita anggap sebagai kontak untuk NC-nya atau normally close-nya, maka ketika tombolnya ini tidak kita tekan, kedua terminal ini akan berada dalam kondisi tertutup atau terhubung. Nah, umumnya untuk smart relay yang digunakan adalah kontak bagian NO-nya. Kemudian contoh input lainnya ini merupakan limit switch. Ya. Limit switch artinya pada kondisi-kondisi tertentu ini bisa tertekan ke bawah, sehingga kondisi kontak mana yang terbuka atau tertutup ini juga akan mengalami perubahan. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 3 terminal, satu buah terminal merupakan terminal common, kemudian 2 terminal lainnya ini berkaitan dengan kondisi normally open atau normally close. Seperti yang sudah kita singgung tadi, umumnya untuk smart relay bagian kontak-kontak input yang umumnya digunakan adalah bagian NO-nya. Kemudian ini merupakan sensor cahaya, ya. Jadi ketika jumlah cahaya yang diterima sensor ini relatif cukup banyak, maka kedua pengantarnya ini akan berada dalam kondisi terhubung atau tertutup. Oke, selanjutnya ini merupakan sensor air untuk mendeteksi keberadaan air. Bagian ini bisa bergerak, bisa berada pada posisi bawah, bisa berada atau naik ke posisi atas tergantung dari ketinggian air. Nah, di bagian ini terdapat magnet, dan karena ini bisa bergerak ke atas atau ke bawah, maka berdasarkan posisinya, anggaplah misalnya kalau posisi di bawah, kedua ujung-ujung terminalnya atau ujung-ujung kabel ini berada dalam kondisi terbuka, tetapi ketika bagian ini atau magnetnya bergerak ke atas, maka kedua ujung kabelnya ini atau kedua terminalnya ini akan terhubung singkat, atau bisa juga sebaliknya. Jadi intinya, karena ini tadi bisa bergerak ke atas atau ke bawah berdasarkan ketinggian air, nah hal tersebut akan menghasilkan 2 kondisi, apakah kedua terminalnya ini terbuka atau terhubung. Oke, selanjutnya ini merupakan thermal overload. Nah, ini umumnya digunakan bersama dengan kontaktor. Jadi thermal overload ini berfungsi untuk memutuskan aliran arus listrik ketika terjadi kondisi overload atau beban lebih. Oke, jika kita perhatikan di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama terminal utamanya yang berkaitan dengan aliran arus yang akan dialirkan. Ada pada bagian atas, ada pada bagian bawah, dan ini untuk sistem 3 fasa ya. Jika kita perhatikan ini fasa R, fasa S, fasa T. Tentunya di sini juga berkaitan dengan terminal fasa R, fasa S, dan fasa T. Jadi ketika tidak terjadi kondisi beban lebih,
maka terminal atau fasa R pada bagian atas ini akan terhubung ke fasa R yang ada pada terminal bagian bawah. Demikian juga untuk fasa S dan T-nya, ketika tidak terjadi beban lebih, maka terminal ini akan terhubung. Nah, kemudian jika terjadi beban lebih atau arus yang mengalir melebihi dari nilai yang diizinkan, maka terminal yang ada pada bagian atas dengan terminal yang ada pada bagian bawah ini akan terbuka. Artinya arus listrik itu tidak akan bisa lagi dialirkan. Nah, untuk setelan arus beban lebihnya sendiri, untuk setelan arus beban lebihnya itu bisa kita atur pada bagian ini. Kemudian di sini juga ada tombol untuk tes, ya, ada tombol untuk reset, ada tombol untuk stop. Selanjutnya di sini ada kontak bantu NO dan ada kontak bantu NC. Jika kita gambarkan posisinya, ini merupakan kontak utama, ya, yang berhubungan dengan terminal bagian atas dengan terminal bagian bawah. Kemudian ini kontak bantu NC, normally close, dan ini kontak bantu NO atau normally open-nya. Nah, bagian kontak yang dihubungkan ke input dari smart relay-nya adalah kontak NO-nya. Jadi ingat, untuk thermal overload atau TOR, kontak bantu NO-nya ini dihubungkan ke bagian input dari smart relay. Oke, jadi ketika terjadi kondisi overload atau arus yang mengalir ke beban nilainya melebihi dari setelan yang kita berikan, maka ketiga kontak utama ini akan terbuka, kemudian kontak bantu NO ini akan tertutup. Nah, karena kontak bantu NO tadi ini kita hubungkan ke smart relay-nya, maka smart relay-nya ini akan mengambil tindakan sesuai dengan program yang kita berikan. Nah, tentunya selain kelima komponen ini, masih ada sensor-sensor lainnya yang berkaitan dengan input dari smart relay, dan hal tersebut tergantung dari sistem yang akan kita kontrol atau yang akan kita kendalikan. Oke, selanjutnya untuk output. Nah, salah satu komponen yang bisa kita hubungkan ke output dari smart relay adalah kontaktor. Ini merupakan kontaktor 3 fasa. Nah, di dalam kontaktor ini sendiri terdapat beberapa bagian, ya. Jadi ada coil. Coil ini biasanya ditandai dengan simbol A1, A2. Jadi di salah satu terminal ini ada yang berkaitan dengan terminal A1 dan A2, dan itu merupakan terminal coilnya. Kemudian ada kontak utama yang berkaitan dengan sistem 3 fasanya. Kontak utamanya ini berada pada bagian atas dan bagian bawah. Kemudian juga dilengkapi dengan kontak bantu NO dan kontak bantu NC. Nah, ketika coil ini mendapatkan aliran arus, maka kontak utamanya ini akan tertutup. Demikian juga kontak bantu NO-nya ini akan tertutup, dan kontak bantu NC-nya akan terbuka. Nah, jika kontaktor ini kita gunakan pada smart relay, kedua kontak bantu ini tidak perlu kita gunakan. Dan yang dihubungkan ke smart relay hanya terminal yang berkaitan dengan coilnya. Jadi terminal yang berkaitan dengan coil dari kontaktor ini kita hubungkan ke bagian output dari smart relay-nya. Artinya kapan kondisi ketiga kontak utama ini terbuka atau tertutup, itu dipengaruhi oleh output dari smart relay-nya. Nah, output dari smart relay-nya sendiri itu bisa kita program atau bisa kita atur kondisinya. Jadi ingat, untuk kontaktor yang kita hubungkan bagian terminal coilnya ini dihubungkan ke output dari smart relay. Di bagian ini diperlihatkan sebuah panel untuk mengendalikan kerja dari motor listrik, dalam hal ini motor induksi.
di mana pengendaliannya menggunakan smart relay. Di sini rangkaiannya dilengkapi dengan 2 buah kontaktor, kemudian ini thermal overload, kemudian ini merupakan lampu indikator, kemudian ini push button, kemudian ini tombol yang berkaitan dengan kondisi emergensi. Nah, tentunya semua tombol ini, demikian juga bagian kontak bantu NO dari thermal overloadnya, ini dihubungkan ke bagian input pada smart relay-nya. Sedangkan untuk outputnya, ini berkaitan dengan lampu indikator. Jadi lampu indikator ini dihubungkan ke output pada smart relay-nya. Demikian juga coil dari kontaktor yang pertama dan kedua, ini dihubungkan ke bagian output dari smart relay-nya. Kemudian ini untuk MCB 3 pasang, ini berkaitan dengan rangkaian daya untuk motor listriknya. Sedangkan MCB yang ini berkaitan dengan smart relay. Jadi ini MCB ini merupakan komponen untuk memproteksi smart relay-nya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, karena di sini pengendalian motor listriknya telah menggunakan smart relay, tentunya hal ini akan memberikan kemudahan kepada kita untuk pengawatannya. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, untuk pengawatannya, semua tombol yang ada pada bagian ini langsung kita hubungkan ke bagian input dari smart relay. Demikian juga untuk kontak bantu dari thermal overload-nya, ini kita hubungkan dengan bagian input smart relay-nya. Sedangkan untuk coil dari kedua kontaktor ini dan lampu indikator, ini tinggal kita hubungkan ke bagian output dari smart relay-nya. Beda halnya jika kita menggunakan rangkaian kendali konvensional seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, di sini rangkaian kontrolnya tentunya harus betul-betul kita perhatikan bagaimana konsep pengawatannya, dan ini akan memberikan kerumitan. Sedangkan jika kita menggunakan smart relay, itu relatif lebih mudah, karena untuk push buttonnya tinggal kita hubungkan ke bagian input, ya. Demikian juga dengan input dan output yang lainnya tinggal kita hubungkan ke smart relay. Jadi dengan menggunakan smart relay untuk rangkaian kendali, ini akan memberikan kemudahan dari segi pengawatan. Kemudian keuntungan lain penggunaan smart relay, ini akan memberikan kemudahan kepada kita jika ternyata sistem yang akan kita kendalikan, kondisi kerjanya akan mengalami perubahan. Hal itu bisa kita lakukan cukup dengan merubah program yang akan kita berikan pada smart relay-nya. Sedangkan dengan menggunakan konsep kontrol konvensional, jika terjadi perubahan kondisi kerja, tentunya juga hubungan-hubungan pengawatannya kemungkinan besar harus kita lakukan penyesuaian. Oke, jadi ada 2 keuntungan yang bisa kita peroleh dengan menggunakan smart relay. Yang pertama, dari segi pengawatannya, semua komponen-komponen input dari sistem yang akan kita kendalikan tinggal kita hubungkan ke bagian input dari smart relay-nya. Demikian juga output dari sistem yang akan kita kendalikan kita hubungkan ke bagian output dari smart relay-nya. Kemudian keuntungan yang kedua, jika terjadi perubahan kondisi kerja pada sistem yang akan kita kendalikan, bisa kita lakukan perubahan pada program untuk smart relay-nya. Oke, agar rangkaian yang kita buat menjadi rapi, tentunya ada beberapa peralatan pendukung yang diperlukan. Ini merupakan terminal blok. Tentunya fungsinya untuk melakukan sambungan antara kabel, ya. Jadi sebaiknya untuk melakukan sambungan tidak kita lakukan pada bagian-bagian komponennya. Kita usahakan agar sambungannya dilakukan pada terminal blok, terutama jika kabel yang disambung itu lebih dari 2.
Nah, kalau hanya ada dua kabel yang akan disambung itu tidak masalah, kita lakukan penyambungan pada komponennya seperti yang diperlihatkan pada bagian ini. Ini ada dua kabel yang disambung, tetapi kalau sudah lebih dari dua, itu sebaiknya penyambungannya kita lakukan pada bagian terminal blok. Di sini ada dua terminal blok, ada bagian atas, ada bagian bawah. Selanjutnya rel omega, ini fungsinya penempatan komponen. Jadi ini merupakan rel omega. Kemudian kabel DAC, ini untuk dudukan kabel ya, penempatan kabel. Jadi supaya lebih rapi, sebaiknya kabel-kabelnya kita tempatkan di bagian ini atau di kabel DAC ini. Selanjutnya sepatu kabel atau spoon. Itu diperlihatkan pada bagian ini. Jadi ujung-ujung kabel sebaiknya kita lengkapi dengan spoon ya. Nah, kabel yang digunakan di sini merupakan kabel NJAF ya. Jadi kabel serabut. Di umumnya untuk rangkaian kontrol, jenis kabel yang digunakan itu adalah kabel NJAF. Selanjutnya ini spiral, kabel spiral. Ini fungsinya untuk menyatukan kabel supaya lebih rapi. Kalau kita perhatikan bagian ini merupakan kabel spiral. Selanjutnya gland ya, untuk mengikat kabel ya, pengikat kabel. Oke, selanjutnya ini merupakan T-mount ya, untuk menggantung kabel ya. Oke, jadi agar rangkaian atau panel yang akan kita buat menjadi lebih rapi, sebaiknya rangkaian kita dilengkapi beberapa peralatan pendukung. Di antaranya ditunjukkan pada gambar ini. Oke, kita lanjutkan ke bagian pengawatan, yaitu bagaimana hubungan antara komponen-komponen input maupun output terhadap terminal-terminal dari smart relay-nya. Yang pertama kita lihat dulu untuk bagian inputnya. Oh ya, sebelum ke bagian input kita perhatikan dulu ini merupakan sumber untuk smart relay-nya ya, mengambil dari bagian fasa dan bagian netral. Kemudian smart relay-nya di sini juga diproteksi dengan bisa menggunakan fuse, bisa juga dengan menggunakan MCB. Nah, pada gambar ini bisa kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama ini merupakan rangkaian daya. Jadi ini merupakan rangkaian dayanya. Kemudian bagian ini merupakan rangkaian kendalinya. Nah, untuk koneksi atau pengawatan rangkaian daya ini sama seperti konsep pengendalian konvensional. Jadi perbedaan antara pengendalian konvensional dengan menggunakan smart relay itu hanya ada pada pengawatan pada bagian rangkaian kendalinya. Nah, untuk rangkaian dayanya di sini, karena motor listrik ini umumnya membutuhkan arus yang relatif besar, maka di sini perlu digunakan kontaktor. Jadi ini merupakan kontaktor dan ini merupakan koil dari kontaktornya. Oke, kita perhatikan yang pertama untuk inputnya. Nah, inputnya di sini sesuai dengan yang kita bahas tadi bisa merupakan push button, bisa merupakan limit switch dan lain-lainnya. Dan umumnya bagian kontak yang digunakan dari input adalah kontak normally open atau kontak NO-nya. Nah, bagaimana koneksinya? Jika kita perhatikan, anggaplah ini merupakan push button, yang digunakan adalah kontak NO-nya. Nah, terminal pertama ini terhubung ke fasa, kemudian terminal lainnya terhubung ke input. Dalam hal ini input I1. Demikian juga untuk input-input yang lainnya. Jadi ingat untuk input pada smart relay, koneksinya atau pengawatannya itu diperlihatkan pada bagian ini. Jadi ini bisa merupakan push button, bisa merupakan limit switch, bisa merupakan sensor air, sensor cahaya, dan lain-lainnya. Intinya, kawat fasa kita hubungkan ke salah satu terminalnya. Ingat terminal yang digunakan tadi adalah terminal NO.
Kemudian terminal NO yang lainnya kita hubungkan ke bagian input dari smart relay-nya. Nah, selanjutnya untuk bagian output, pada gambar ini ada 3 output yang digunakan ya. Ini merupakan lampu indikator. Sedangkan ini koil dari kontaktor. Nah, jika kita perhatikan pada gambar ini, hubungan antara lampu indikator terhadap outputnya ini terhubung secara seri. Demikian juga koil ini dengan output pada bagian ini atau Q3 ini terhubung secara seri. Oke, kita lihat untuk lampu indikator yang pertama. Ini merupakan kawat pasa. Kita masukkan ke Q1 ya. Dalam hal ini terminal 1 dari output 1. Kemudian terminal 2 ini kita hubungkan ke lampu indikator. Selanjutnya bagian lampu indikator pada bagian ini kita hubungkan ke kawat netral. Jadi lampu indikator dengan Q1 ini terhubung secara seri. Demikian juga dengan lampu indikator yang kedua. Kita perhatikan koneksinya, ini kawat pasa ya. Tinggal kita koneksikan dari sini ke sini. Jadi terminal 1 dari Q2, kemudian terminal 2 dari Q2-nya kita hubungkan ke lampu indikator, dan terminal lampu indikator yang lainnya kita hubungkan ke netral. Dan untuk koil dari kontaktornya bagian ini ngambilnya atau dihubungkan ke output Q3. Ini merupakan kawat pasa masuk ke terminal 1 dari Q3, kemudian terminal 2 dari Q3 ini masuk ke terminal A1 dari koil, kemudian terminal A2 dari koilnya kita hubungkan ke bagian netral. Oke, selanjutnya hal lain yang harus kita perhatikan untuk bagian output adalah kemampuan arus dari output smart relay-nya. Nah, karena lampu ini tadi kita anggap sebagai lampu indikator, ingat lampu indikator itu dayanya relatif kecil, artinya arus yang dibutuhkan juga relatif kecil. Maka di sini bisa kita langsung hubungkan lampu indikator ini dengan bagian output dari smart relay. Tetapi jika seandainya ini bukan merupakan lampu indikator, anggaplah lampu yang dayanya besar, tentunya tidak bisa langsung kita hubungkan ke output dari smart relay-nya. Kita juga harus menggunakan kontaktor. Nah, hal ini sama seperti pengendalian pada motor induksi. Karena motor induksi umumnya membutuhkan arus yang besar, maka di sini digunakan kontaktor. Dan bagian koil dari kontaktor inilah yang kita hubungkan dengan output dari smart relay-nya. Nah, tentunya pengawatan ini relatif sederhana dibanding jika menggunakan rangkaian kendali dengan menggunakan konsep konvensional. Jadi semua inputnya tinggal kita koneksikan seperti yang ditunjukkan pada bagian ini, dan outputnya, output dari smart relay-nya ini terhubung secara seri terhadap lampu indikator, terhadap koil, maupun terhadap komponen-komponen output lainnya yang akan kita kendalikan.